Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indra Wahyudi dari kelas KPIA 2019. Jadi di sini saya dari kelompok 7 dalam mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Antoni Erzal MPDI. Jadi di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan materi makalah kami, yaitu tentang aspek ontologi, epistemologi, dan juga epistemologis ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai materi kita kali ini, tentunya kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ontologi. Jadi, ontologi ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos yang berarti yang berada atau ada, dan juga logos yang berarti pikiran atau ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ontologi itu adalah ilmu yang membahas mengenai hakikat sesuatu yang ada. Atau dengan kata lain, ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada atau yang berwujud, yang tentunya didasarkan pada logika manusia. Nah, adapun objek kajian dari aspek ontologi ini adalah berupa benda yang terdiri dari alam dan juga manusia yang tentunya jumlahnya ini tidak terbatas jiwanya. Dan juga dalam aspek ontologi ini diperlukan sebuah landasan dari sebuah pernyataan dalam sebuah ilmu. Nah, landasan yang dipakai oleh aspek ontologi ini adalah landasan metafisika. Landasan metafisika ini membahas segala sesuatu yang mengenai perubahan terhadap sesuatu yang ada. Yang selanjutnya yaitu mengenai contoh dari ontologi ini dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu aspek ontologi pada sebuah rumah. Nah, di zaman yang sekarang ini yang serba modern, serba canggih, serba digital, tentunya banyak sekali bentuk-bentuk dan juga model dari rumah. Seperti rumah dengan lantai 1, dengan lantai 2, dengan banyak kamar, ataupun rumah susun yang seperti apartemen. Nah, meskipun saat ini banyak sekali model-model rumah, namun ide tentang rumah inilah yang membuat kita tetap mengenali bahwa itu tetaplah sebuah rumah meskipun bentuknya beragam dan bermacam-macam. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran dalam ontologi. Jadi dalam aspek ontologi ini terdapat 4 aliran, yaitu yang pertama idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga yaitu pragmatisme, dan yang keempat yaitu Islam. Nah, yang pertama yaitu idealisme. Jadi aliran ini meyakini bahwa pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah hasil dari pemikiran akal sendiri. Dikarenakan akal ini merupakan suatu kemampuan melihat sesuatu yang tentunya melampaui bentuk materialnya. Kemudian yang kedua yaitu aliran realisme. Jadi aliran ini memandang bahwa sesuatu yang bersifat real atau nyata itu adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan juga psikis. Jadi aliran ini berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran pragmatisme. Jadi menurut aliran ini, pengetahuan itu adalah sebagai sebuah produk atau hasil dari proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian kebenaran itu akan dianggap sebagai hal yang abstrak dan juga sebagai hal yang sistematis. Nah, aliran yang terakhir yaitu Islam. Aktivitas berpikir seseorang itu adalah sebuah perintah dari ilahi agar manusia dapat beriman. Maka meniscayakan pengetahuan yang rasional dalam proses pendidikan Islam tentunya haruslah berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang epistemologi. Jadi epistemologi ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang kemudian dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini adalah sebuah teori pengetahuan yang benar yang membahas mengenai asal-usul, metode, ataupun kebenaran
tentang sebuah ilmu pengetahuan. Oke, baiklah. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nika Sarifah Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nika Sarifah Zahra. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Objek formal epistemologi. Yang pertama, logika material. Yang kedua, kriteria logika. Yang ketiga, kritika pengetahuan. Yang keempat, gnoseologia, gnosis keilahian, logos ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, filsafat pengetahuan. Aspek epistemologi terdapat beberapa logika. Yang pertama, analogi. Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua, silogisme adalah penarikan kesimpulan, konklusi secara deduktif, tidak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. Yang ketiga, premis mayor, bersifat umum yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian. Yang terakhir, premis minor, bersifat spesifik yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Epistemologi ilmu pengetahuan. Epistemologi, keilmuan pada hakikatnya, merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran, sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.